Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang gerakan protes petani, gerakan Ratu Adil, dan gerakan keagamaan. Gerakan protes petani. Gerakan protes petani adalah perlawanan yang dilakukan oleh petani dengan protes-protes atau demonstrasi yang kerap kali diwarnai kerusuhan-kerusuhan. Gerakan protes petani timbul di daerah-daerah yang memiliki banyak tanah partikelir yang dalam jangka waktu tertentu disewa atau bahkan dibeli oleh para pengusaha. Gerakan petani Ciomas yang dipimpin oleh Moh Idris 1886. Gerakan protes petani terjadi di sekitar lereng Gunung Salak. Gerakan ini terjadi karena rakyat sudah tidak tahan terhadap kesewenang-wenangan dan penindasan yang dilakukan para tuan tanah. Gerakan itu pertama kali dipimpin oleh seorang petani Ciomas yang bernama Arpan pada tahun 1886. Mereka bahkan sempat melakukan serangan terhadap camat Ciomas. Gerakan itu agak mereda setelah para petani mengundurkan diri ke Pasir Paok. Gerakan protes petani menghebat lagi setelah dipimpin Muhammad Idris. Gerakan itu terang-terangan menyerang para tuan tanah dan para pegawai pemerintah kolonial beserta pada kaki tangannya saat pesta sedekah bumi pada tanggal 20 Mei 1886. Akibat serangan tersebut, banyak tuan tanah dan pegawai pemerintah yang tewas. Pemerintah kolonial Belanda segera turun tangan dan berhasil menangani gerakan tersebut. Gerakan petani condet yang dipimpin oleh Entong Gendut 1916. Entong Gendut menjadi salah satu tokoh Betawi yang melawan tirani kolonial Belanda, tepatnya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Tuan tanah yang menguasai tanah partikelir menarik pajak pada petani. Bila tak bisa membayar pajak, harta benda petani akan disita. Pemberontakan pun dimulai. Mulai ada peraturan di mana tuan tanah melakukan pengadilan pada para petani yang tak dapat membayar pajak. Singkat kata, bila petani tak dapat membayar pajak, harta bendanya akan disita oleh tuan tanah. Dalam kurun tahun 1912 sampai 1915, ada sekitar 2.800 kasus pengadilan pada petani karena tak dapat membayar pajak. Akibatnya, banyak petani mengalami kebangkrutan karena harta benda miliknya dijual, disita, ataupun dibakar. Lama-kelamaan, hal ini menimbulkan dendam dan benci petani pada tuan tanah. Aksi berontak pertama terjadi pada 14 Mei 1916, di mana para warga berkumpul di depan rumah kepala kampung setempat karena dinilai mengabdi pada tuan tanah. Namun, aksi itu tak sampai menjadi rusuh. Nah, Entong Gendut ada dalam gerombolan warga yang berkumpul itu. Selanjutnya ada gerakan petani Tangerang yang dipimpin oleh Kain 1924. Latar belakang gerakan anti tuan tanah di Tangerang pada tahun 1924 dipengaruhi oleh keadaan Tangerang pada saat itu. Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina yang semakin membuat penduduk pribumi menjadi menderita dan dirugikan. Gerakan anti tuan tanah di Tangerang merupakan gerakan radikal dalam persaingan untuk memperoleh dukungan dan kesetiaan kaum tani di daerah Tangerang, melawan pemerintah kolonial Belanda dan tuan-tuan tanah Cina. Gerakan petani di Tangerang berkembang dengan rasa-rasa identitas kepribumian tentang kemerdekaan, kebebasan, dan persamaan untuk masyarakat di Tangerang. Selanjutnya, gerakan Ratu Adil. Ratu Adil adalah sebuah gerakan rakyat yang timbul dari kepercayaan bahwa seorang tokoh agama akan datang untuk membebaskan rakyat dari segala penderitaan dan kesengsaraan. Tokoh itu digambarkan sebagai seorang raja adil atau dalam Islam dikenal dengan Imam Mahdi. Selanjutnya, ada gerakan Kasan Mukmin di Sidoarjo 1903. Kasan Mukmin mengaku sebagai orang yang telah menerima wahyu dari Tuhan, bahwa gerakan ini harus dipimpin oleh dirinya sebagai juru selamat, atau Ratu Adil. Menurut pengakuannya, ia akan mendirikan sebuah kerajaan baru di Jawa. Dalam khotbah-khotbahnya, ia mengajak untuk melakukan perang jihad melawan pemerintah Belanda. Kasan Mukmin tak jarang mengajak pengikutnya mempelajari ajaran-ajaran jibat. Ia mengumpulkan para pengikutnya untuk merencanakan penyerangan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Namun, sejarah mencatat gerakan Ratu Adil tersebut gagal. Pemerintah kolonial telah mendengar kabar penyerangan ini dan segera pasukan bersenjatanya guna menghalau pasukan pengikut Kasan Mukmin.
Kedatangan pasukan kolonial pun bak gayung tersambut. Meskipun dinyatakan gagal, namun perlawanan semakin sengit ketika para pasukan bersenjata kolonial melengkapi persenjataannya. Alhasil, pertempuran berakhir dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Tercatat dalam pertempuran tersebut terdapat 40 orang meninggal terbunuh dan 20 orang lainnya luka-luka. Gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan adalah bagian dari gerakan sosial. Artinya, bahwa perilaku-perilaku kolektif keagamaan dapat dikelompokkan dan dianalisis dalam kerangka konseptual yang sama dengan semua perilaku sosial. Gerakan Tarekat Naksabandia dan Qadiriyah di Utara Banten. Tarekat Qadiriyah Naksabandia adalah sebuah tarekat yang berdiri pada abad 19 Masehi oleh sufi besar asal Indonesia, Syekh Ahmad Khotib Al-Syabazi. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika intelektual umat Indonesia pada saat itu cukup memberikan sumbangan yang berarti bagi sejarah peradaban Islam, khususnya di Indonesia. Kemunculan tarekat ini dalam sejarah sosial intelektual umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai jawaban atas keresahan umat akan merebaknya ajaran Buddha al-Wujud yang lebih cenderung memiliki konotasi panteisme dan kurang menghargai syariat Islam. Jawaban ini bersifat moderat, karena selain berpaham syariat sentris, juga mengakomodasi kecenderungan mistis dan sufistis masyarakat Islam Indonesia. Pesatnya perkembangan tarekat ini rupanya tidak terlepas dari corak dan pandangan kemasyarakatan. Contoh kiprah kemasyarakatan termasuk dalam masalah politik yang diperankan oleh mursyid. Tarekat ini memberikan isyarat bahwa tarekat ini tidak anti duniawi atau pasif dan eksklusif. Dengan demikian, kesan bahwa tarekat adalah lambang kejumudan sebuah peradaban tidak dapat dibenarkan.